Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Niki rumono tenan kula terangno masalah nasab ya. Dados nasab sing diharamno kawin niku pitu. Nggih, nasab sing diharamno kawin pinten? Pitu. Ini kufur limas alaikum napa ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken nggih. Jenengan rasa sensitif, pokoknya masalah hukum itu cocok ra cocok rasa nopo sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Ya, kalau kalian terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena apa nasab. Ini ku ibu, dia ibu, dulur ummahatukum terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka apa ibu, terus ponakan ya anake dulur lanang, lan anake dulur napa itu niku sing haram krana nasab. Sebab niku ikhtilaf. Yen wae di rumah. Riyen Rasulullah nu di anak angkat dene Zaid. Sampai wong darani Zaid bin Muhammad. Mboten Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piyambak dibatalno. Wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Dipaksa. Nggih, wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Ora oleh muni Zaid bin sampai turun ayat lewat Allah langsung ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda wong kudu disebut nganggo jenenge bapake. Iku nak kepengin adil cara aku. Tiang adopsi itu mesti nglahirno sombong. Kula pun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center dibilang. Adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to nggih, misale anake Ruhin tapi anak angkat aku. Kan keren bin Gusba di Bang bin Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng jenengan sinten, kula putrine Gusba. Kan enggak siap di bapak keriting, enggak jelas. Meninggalan-dalan ya wis ngono kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. 2 terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok pulau terus kuliah. Jebule pacaran mbek dulure dhewe. Terus engko rabi entuk dulure dhewe, entuk ponakane. Itu bahaya sekali, sangat-sangat bahaya. Kalau mencerita tentang budi-budi ketika saya memberi makalah tentang adopsi ini, wonten kiai sikoh bisa dipercaya cerita. Itu ono wong tipe anak angkat yang Jakarta, yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar kuliah pacaran be adik kandungnya, hasil terus kawin dengan anak sikoh. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Oh pagetnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya gitu, dulur nopo kan? Ini bahayanya ngangkat anak nopo angkat. Jika dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu. Tapi wong saiki saya naik dhewe. Anak sampean itu bangga, makalah Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafar. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri atau ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan. Milih sing apa? Keren. Nomor 2 terjadi campur aduk napa? Nasab. Mari kula suwun sing pun ngadung anak istilah anak angkat istilah bahasa Indonesia. Tetap harus ditulis silsilah keluarganya, dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong, sarup balik non keluarganya. Nah, apa ya apa. Terus ketiga ini yang penting.
orang me anak angkat tuh alasannya kan saake, kepengen nulung wong miskin. Kalau kalian rata-rata niatnya kan kepengen nulung orang miskin. Nak cara kulo, nak lancen niatnya gitu betul. Ini pendapat kulo. Tapi maksudnya nyangkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua istilatul ansab ya ada di kitab. Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu dua alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti tidak tahu mikir. Orang kok sampean luwih napa bener. Misalnya aku main anak angkat Ruhin. Serosake ro catur ing kulo sunah-sunah sampai anak angkat. Sedih cek cilik kan cek imut terus kuwanan ngene iki wis lucu. Ojo bayangno saiki. An cilik kan lucu ya kriting lemu putih kan sampai anak angkat. Ah itu kan misalnya Ruhin kan wis serai-rai kakean pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger atau Nexon atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, sementing tak kayak wong fakir miskin atau tak kayak santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kayak wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan maturune tak ngamek ndongakno kabeh. Kere 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara me anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Ya iku ning Ruhin, iku wae dienggo sepeda motor sing jelas manfaatnya. Paham sing kula maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Gitu. Nah aku ramai anak angkat, Ruhin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kiri pisan kebagian 1 juta kan beberapa orang kebuat. Karena saya tidak harus terfokus mikir cakriting, paham ya? Loh paham tenan tuh. Betul ya mulai menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan iso globalnya paham tuh. Artinya kalau orang enggak Ruhin dewasa tak kayak nomah, entek 100 juta. Alasannya saya kira Ruhin anak melarat. Andai kan aku gak main anak angkat mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh main anak angkat. Tapi cara logis kadar ya sayang tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong, paham ya? Lo soal ingin spesial ya spesial saja, misalnya sama nanti anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat, sampean nggak punya anak, ada ponakan atau keluarga, kamu angkat, tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah, jadi orang harus jelas nasab. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Itu mau biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara dia anak angkat satu mungkin hanya untuk beli nopo sepeda motor. Sepeda motor mulai tak keriting ngono sebuah weling sangu 1 juta. Entek sedino padahal mau tak kena fakir miskin 1 juta cukup sabulan kan. Ya sehingga sampean tidak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri, dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial, bukan, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Paham ya? Terus kalau suwun sing wis kadung anak angkat ya rasa dibatalno tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah soal kowe kuwatir kok nang bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih kuwatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kok nggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasib agama, dipikir nasib rasane wong Jawa. Soalnya kalau aku mbek Mustafa itu jenggoten corong Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustafa. Wong ra jelas blundruke kok dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lomane atau karena sabar larate. Kudu jelas, kudu nyetor slip. Paham ya alasan dihormati.
Gak apa-apa misalnya kita nulis, Gus saya fakir 10 tahun sabar, jadi jenengan harus hormat saya. Kalau hormat siap loh. Mergo jelas kesalahannya, dan saya siap sabar lagi sampai mati ya monggo nanti ditulis. Mumplus warga syaratnya ngalim ya buat sugih, terus kadung ora sugih. Paling mungkin ya melarat karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu orang ngeluh itu betah. Biasanya orang nak betah, mbak Allah diterus nonggus betah. Nonggus betah wae kan. Itu kan jadi repot. Jadi itu coba hitungnya. Alasan ketiga tadi bisa gitu. Saya tuh punya pengalaman gitu. Saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi ya itu tadi tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi. Kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang enggak prinsip, yang sekunder, misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Namun anak yang guling kok irukin anak angkat sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor larang bisa. Sepeda larang mau megangin yang mall. Ngentekno donya tenan. Itu kenapa? Menurut saya kalau mau baik-baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini ada selamanya benar karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik. Ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu diputu jenis Hasan Husain. Hasan guwan. Gak ada orang mirip Nabi kayak Hasan. Hasan bin Ali. Ya putrane Sayyidah Fatimah sing sugeng kan namung Hasan kalian apa? Husain. Sebenarnya punya adik namanya Muhassin tapi meninggal. Hasan guanteng kan. Guanteng putih, guanteng putune Kanjeng Nabi. Terus Usama iku sampean Rabi Zaid iku rabi untuk Ummu Aiman. Nggih Zaid iku rabi untuk sinten Ummu. Pakai Usama Zaid bin Harisah. Terus gak ada anak namanya Usama. Zaid itu dia anak jeneng Usama iku wireng. Menjen turunane wong ireng. Niku Kanjeng Nabi sowan ngepol, mergo anake anak angkate. Putu saka anak angkat. Di pangku sampai sahabat itu cara sahabat itu wong Jawa nak ngenyek Nabi ya mangku gula kopi perkara ini sitok putih sitok nopo lah niku nak Usama umbelen meler itu umbel ngerti umbel teman cara kene apa umbel niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem wis ora anake wireng umbelen Sayyidah Aisyah kon nyisi mboten jijik cara Jawa. Itu Aisyah buaya anak wong sugih perawan bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cah ireng. Lha di sisi Kanjeng Nabi dhewe. Sampai Aisyah iku iri, tanganku eman kena umbele Usama malah tangannya Kanjeng Nabi akhirnya. Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus ndak sayang ya sayang, tapi jangan menggantikan nasab, jangan menggantikan nasab. Malah disebut Quran ud'uuhum li abaihim wa aqsatu indallah fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ini diatur. Nah, sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Nah, kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya, nanti terjadi ikhtilatil apa? Ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua, tak dono hukumnya gini. Kalau nasab karena mertua itu 2 sisi. Haramnya mertua itu bimujarrodil akdi. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya, sekali saya muni qabil tu nikah wa taswijaha bil mahril mazkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya. Sudah jadi mahram bil musyawarah, namanya mahram bil musyawarah. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya Ruhin ono rondo kasusnya kancane bapak nanti konco, ini kisah nyata. Konco guru dan PNS, gawe kemenak, gawe depan. Dekne wis tua, maksudnya ora tua banget ya, pokoknya duduk. Karena dia sugih ning desa PNS wak sugih, ngelamar cawe itu. Isi baturi bapak. Ngelamar cawe itu, ya namanya ngelamar cawe itu semetuki ibu rondo. Baru roh ibu luwih aju. Diwaduhi terus spontan muni ngene. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Nggih kalian jenengan apa sebut ibu? Betul sampai anak jenengan. Ibu yo edan film ibu.
Ibu aku gelem, padahal posisi Rono apa ngelamar anaknya. Ibu aku gelem, dari bapak Umidan. Bareng metu takoki bapak, lho kok piye sini-sini wong ngelamar anak iku untuk ibu. Wong iku kang kancane bapak, ibu iku. Bareng wis kasil untuk ibu terus dipertimbangkan jare sampean kan rondo anakmu perawan, payune gampang, penting ibuke mlangsik terus rabi sama ibunya. Lah itu kalau menurut agama, wis dirabil lah, wis akad. Itu ada kemungkinan dekne iso rabi anake. Nak urung dijima. Paham nggih? Nak urung apa dijima. Jadi kalau ibunya sudah dijima, dikumpuli, berarti otomatis anaknya jadi mahram. Makanya disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi artinya itu haramnya anak tiri itu nunggu ibuke dikumpuli. Jadi ra iso ngrasakno wong loro tetep. Tapi ya ono sing ngundake, Gus tak diambung tok terus dipegang rabi anake. Tapi mbok ora gelem. Geneman kok ngono. Tapi pokoke syaraté haram iku ngenteni dijima anak ibuke mbek anake. Tapi nek anake mbok rabi sekedar akad mboke wis parah. Tapi jare kancaku kula pangeran wis pinter, Gus. Angger akad ambek cawe itu kan otomatis mboke haram. Nah masih dihalal ya ora gelem wis tuwek, Gus. Wah. Jadi pengiran itu pinter, pengiran orang pinter buahmu. Nah iya gangguannya tamu misalnya kayak serabi bojomu kok seneng boe kemungkinannya kan kecil, mergo wis tua kan? Yo kelainan bareng. Ndak ben sampean roh hukum nasab, berarti nasab berapa tadi? 7 ditambah 2, ditambah keluarganya istri. Terus ditambah ketiga yaitu rodho. Makanya Quran nyebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus wa ummahatukumul lati ardhanakum, terus wa akhwatukum minar rumah. Lah nasab sebanyak ini tuh akan hancur lebur ketika adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan kacau balau. Kacau balaunya adalah orang pakai nasab bapak adopsi kemudian tidak diketahui, bisa saja suatu saat rabi ponakane pacaran BADE yang sekarang dunia nopo glo nanti rata-rata diberi sanksi pangeran. Wong sing anak angkat itu rata-rata dikai sanksi pangeran karena Allah duwe sunnah, orang yang menyalahi aturannya pasti di dunia pun ada sanksinya, bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun ada sanksinya. Makanya kalau suwun ape sayang sangai kayak Kanjeng Nabi setelah dibatalkan Allah ya tetap sayang sampai Usama. Saking sayangnya nganti Nabi nyisi umbelis Usama sampai Hasan itu nak jejer Usama sampai sahabat kejukannya gula nopo kuduan ke Nabi anggar jamaah digendong Hasan jeneng Hasan be Usama itu nopo digendong sampai gelarnya Usama hibbu Rasulillah. Usama wong sing banget disenengi Kanjeng Nabi. Jadi gelarnya Usama teng sahabat Usama hibbu Rasulillah. Kalau ada banyak buku tentang Usama. Dan sampean ngerti, jadi ya ini fatwa, ya ini fatwa. Jadi aturan hukumnya gitu. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah. Wong diundang sesuai jenenge bapak. Paham ya? Jadi wong kudu bangga mbek bapak iku kudu bangga. Cek ndak cek kriting cek ra di dhuwit wong kudu tetep nyebut jenenge napa? Bapak. Ya supaya tadi enggak terjadi ikhtilatul apa? Makanya kalau suwun yang ngaji saya di sini. Minimal sampean tuh apal 7 orang yang haram kawin. Ya itu jenenge mahram, orang yang enggak boleh dinikah. Lah orang yang enggak boleh dinikah ini oleh ahli fikih disebut mahram. Ciri utamanya mahram itu kalau megang enggak batalkan wudu. Jadi kowe demek ponakane ora batal, demek sinten tadi. Bulik bude enggak batal. Jadi nek salat salim bulik bude enggak harus wudu lagi karena mahram. Lah yang boleh dikawin itu orang lain. Jadi disebut ajnabiyah. Mergo wong ngger oleh dikawin niku jenenge orang lain disebut napa? Ajnabiyah. Jadi saya dengan istri saya bojoku jenenge ajnabiyah. Berhubung ajnabiyah anak nyekel bojoku ya batal wong enggak mahram. Tapi wong Indonesia itu lucu, anggere bojo jare wis keluarga berarti mahram. Bojoku ora mahram, nak mahram ora dikeloni, paham ya? Lho gitu. Nanti oleh dirabi perkara ini wong ajnabiyah. Mulane oleh yang gede duwe akeh bojo ra roh ya oleh wong liya wae paham. Tapi nafkah yo mbok keloni ngono dadi tetep lha itu agak.
Tapi wong saiki salah kaprah, bojo sadure anak. Nanti kan bapak anak ngajari kula ngene. Kowe kudu luwih sang anak timbang bojo. Bojo misale mbok pegat ya wong liya, mbok tinggal mati ya wong liya. Lah anak ra kena mbok pegat. Akhirnya ajaran kula terusno, tapi anak buahku udah siap. Bojo kula siap bendina tak didik ngono. Kejegemen nentang hukum Allah mbek Rasul dosa kae lho. Karena gertukaran mbek anak kula siap-siap kalah. Paling kadang bapak yo bela anake. Ya, misalnya aku belok, coba ajaran saya itu pasti benar. Misalnya aku belok anakku, rugimu apa itu ya anakmu, kowe kok egois. Nah, lo coba ruginya apa seorang ibu? Misalnya saya bela anak saya, terus bojoku, nah anak itu dibelo, aku ora dibelo. Memangnya anak saya anak sopo? Kan anaknya dia juga, kowe nak mikir sing waras. Jadi ajaran saya itu kan normal, lo salahnya di mana coba? Ibu apa ada kalau ngalami kejadian, misalnya saat cilik nak terus joding kecemplung sabun kecemplung joding ujung ngamu. Ya tak bela kecemplung sabun malah joding wangi. Biasa ya udah. Kudu dikuras ini aku sing ngurus nama jadi gitu. Jelas ora salah ya. Jelas ora salah. Salah ku ya nyolong, ngene ku salah. Nah, wong ngono niku ora salah. Cano piring ora salah, menjen piring jajal kok wis agak pecah. Wis kok tak terang. Dadi piring jeblok pecah itu normal. Teori manapun mengatakan nak beling jeblok itu pecah. Aneh ning ndi? Ya kan tidak ada aneh. Ya biasa aja lah piring itu. Coba kalau istri kamu itu udah egois, itu nggak perlu memperbandingkan kok. Bela anaknya, bela bojo, bela itu anaknya sopo. Lah kalau sama-sama sepakat bela anak, berarti kan sepakat ibu orang ngamuk mergo iku anake, bapak orang ngamuk iku anake, kok anak untuk limpahan kasih sayang. Coba kamu pakai teori sebaliknya, bojo yo mahram. Bela bojo. Akhirnya anaknya direbut wong loro kan? Bapaknya bela bojone enggak ada anake. Lha itu ajaran apa coba? Wong tuwa loro ngrebut cah cilik. Kowe ra sadar kena rata elengno ngene. Ngeleng sampean kudu jelimet, arep terang jelimet ora apa. Wes ene yo mulai sesuk yo pokoke bojo mbek anak iku bela apa? Bela apa? Anak. Kok anak ora kena dipegat, kaya kecewa koyo apa ora kena dipegat. Bojo iku ora mahram. Mungkin nak sing bojo elek ya mungkin bojo abadi kan wis matilah ra payu rabi. Lah bojone ayo. Ayo. Baik mantan itu kan serabi meneh ora ayo bisa. Ayo. So mahram piye? Sampeyan swarga bareng sapa kan? Kan. Misale ana wong saleh mati, bojone dirabi wong, ora pati saleh. Swargane melok sapa jajan. Misale terus ora pegatan lho kan sing mati. Sing lanang di swarga. Sing bojo kedua ora pati saleh, mlebu neraka. Sing wedok melok ndi? Jare sing lanang iki saleh, Gusti niku bojo kula. Wong pas kula mati derek kula pegat. Tapi jare pangeran masalah bojomu rabi meneh. Berarti dia wis kecewa mbek kowe. Barno tak wis. Lah wong wedok iku misale sing lanang kok mati meneh, sing wedok kan iso rabi meneh. Lah terus bojone sapa? Nah karuan pegatan kan berarti dianggap lain dengan kesadaran suami. Sing tinggal mati misal. Nah, itu menunjukkan nasabnya bojo iku gak permanen, disebut ajnabiyah. Halali dikumpuli mergo dine, tapi statusnya tetap ajnabiyah. Makanya Imam Syafi'i berpendapat megang istri itu batal karena statusnya ajnabiyah. Tapi ada ulama lain yang mengatakan megang istri itu udah batal. Tapi alasannya kadang batalkan hanya jima, itu madzhab Maliki. Itu tidak hanya istri, megang orang lain pun enggak ditutui wong liya yo. Ya ora batal. Tapi haram karena orang lain. Paham ya? Kok terus ora batal terus wong liya kok cekel nggih mboten. Maksudnya ora batal tapi haram. Makanya kalau orang haji itu disuruh intikal madar. Karena kalau orang haji pas tawaf kan pasti megang perempuan lain kan? Ya mesti kepegang kan? Itu disuruh nopo intikal madar. Tapi tetap haram kalau sengaja. Dijelas ya, itu disebut faja'alahu nasabau. Musuhara itu keluarga bisa. Nah makanya kawin itu disunatno wong liya itu sing adoh. Misalnya misanan itu dianggap masih makruh, khilaful aula. Yang baik itu ya wong adoh.
Lah wong adoh pentingnya nanti ada komunitas yang kuat. Ini ku riyen sing masyhur ge Rasulullah nu nikahi Juwairiyah. Juwairiyah niku imro'atun min Bani Musthalib. Setelah Nabi nikahi Juwairiyah, sak kawasan Bani Musthalib yang dulu musuhi Nabi langsung seneng Nabi. Perkarane bisa, gak pantas tukaran ben apa? Bisa. Makanya orang-orang Bani Musthalib terus memaklumatkan Azharul Rasulillah. Jadi banyak sahabat yang ditawan orang Bani Musthalib. Juga sebaliknya orang sahabat menawan orang-orang Bani Musthalib zaman perang. Tapi ketika Nabi menikahi Juwairiyah langsung sama-sama ngelepas tawanan. Gak pantas bisane Nabi ditawan. Kan ora lucu tuh. Pak Dene bojone Nabi ditawan. IP-ne akhirnya dicolno Azharun apa? Abu Sufyan itu musuh besar Kanjeng Nabi. Saurip-uripe musuh. Anaknya Abu Sufyan itu mukminah melok hijrah teng Habasyah. Lha teng Habasyah bojone kabundut. Bojone kabundut mbek Raja Habasyi dinikahno Nabi. Waline wali hakim ya. Abu Sufyan krungu Nabi wis karo sisi mantune. Ya akhirnya Abu Sufyan taslim. Azhar wis bisa. Ya. Besan iku mandi, wis mandi men. Teng daerah kula nu tiyang sebagian kiai ora cocok mbek Muhammadiyah. Niku cocoke ora krana adu visi. Anake dekne kuliah ora gelem cocok Muhammadiyah, damai men. Wes pokoke kena besan wis bar, ceritane napa bar. Wong keluarga napa? Bisa. Dari wonten Kiai Jawa Timur malah bisa nambah Umar Irama kelas. Bisa nambah itu. Umar Irama ketakok iki dandut tesih halal apa haram ya Gus menengah. Bisanan wis sinten? Umar Irama. Tenan niku mboten jaren. Tesih haram to ya dandutan Gus perkara Azhar menawa? Azhar. Disebut faja'alahu nasabau was. Mulane besanan iki penting. Ya pentingnya wow, menjadi komunitas. Mulane besanan nek iso beda desa, beda keluarga. Nggih, jadi kesunatane nikah nek iso iku rantuk keluarga. Tapi nek wong liya gak prospek ya monggo nek terpaksa untuk besanan. Nek terpaksa. Ya terpaksa itu misalnya kayak zaman Nabi, itu memang nggak ada pilihan. Sayyidah Fatimah itu harus nikah sama Sayyidina Ali. Tapi itu ramisanan pas. Misanan ponaan. Kadang ada orang yang bantah, lah Fatimah konto Ali. Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad binti Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Fatimah dia abah Rasulullah, dia abah Abdullah, dia abah Abdul Muthalib. Ali itu Ali bin Abdul Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi Fatimah itu tidak misanan, ponaan misanan. Sayyidina Ali misalnya itu dengan Rasulullah bukan dengan Fatimah, paham ya? Lagi itu Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah, Sayyid Abdullah itu kakaknya Abu Thalib. Berarti yang misalnya Sayyidina Ali dengan Nabi apa Sayyidina Ali dengan Fatimah? Dengan Nabi, paham ya? Berarti dapat Fatimah itu untuk ponaan apa? Misal. Ada orang salah kaprah, jongkone Fatimah itu mboten. Nek iso niku rabi untuk wong adu. Nah iso ora payu maksudnya kan bakas. Ya ora payu wis piye meneh. Setahu saya keluarga fanatik rabi keluarga itu kalau pondok besar ya sido kiri. Tapi itu saja untuk minduan, ya untuk minduan ming telu. Yang misanan cer ya jarang, hampir gak ada. Padahal fanatik dapat keluarga tapi ya ming telu, ming papat gitu. Ya karena percaya orang luar itu kan ya tidak meyakinkan juga kan. Soalnya terus untuk uang rajin jelas kan ya repot juga. Disebut apa faja'alahu nasabau wasyito. Jadi eleng-eleng ya. Nasab itu. Nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang, walinya hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya ada orang hamil di luar nikah, dia hamil di luar nikah. Itu terus dengan kesadaran dua sejoliki terus minta dinikahkan kiai. Anak produk gelap ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya, ya. Karena agama itu hanya ngakui nasab kalau akadnya sahih, ya. Kalau akadnya sahih. Sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan, walinya itu tetap tidak bapaknya, paham ya? Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, walinya itu hakim. Karena agama hanya ngakui nasab yang dari bapak lewat akad sahih. Makanya sering kejadian di masyarakat itu, wes hamil lagi kawin, itu kalau mesti pesen
sampean tobatnya diterima Allah karena sudah kawin. Itu harus didukung. Harus didukung. Bagaimanapun dengan menikah kan menghilangkan zina kan, kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak nikah kan malah zina. Ya ono kiai sing wong wis ora bener kok dinikahno, itu salah besar. Harus malah cepat dinikahkan supaya hubungannya halal. Tapi nanti anaknya ini nanti nggak boleh jadi diwaleni nopo. Saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu. Ya saya bilang di naibnya, ya sudah istilahnya walinya bapaknya, tapi walinya tetap naib. Itu tidak bisa. Karena nasab yang diakui syariat itu yang diakdin apa? Sohih, yang lewat akad apa? Sohih. Jadi nanti kalau seperti itu, misalnya anaknya putri, paham ya? Oleh ngundang bapak, macam bapaknya secara genetik, secara gen, tapi secara syar'an nanti kalau nikah walinya apa? Hakim. Nah, makanya itu kudu ngerti. Nah, lagi-lagi adopsi anak itu mengacaukan itu semua. Nah, makanya agama itu membatalkan. Jadi kasih sayang boleh, kayak apa boleh. Seperti Rasulullah nanti ngisi ubelis itu Usama, tapi nasabnya tetap Usama bin Zaid bin Harisah. Harus jelas Usama bin Zaid bin Harisah. Tidak boleh dibilang Zaid bin Muhammad. Itu disebut apa? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Paham gitu, terus kalau suwun supaya sampean terlatih lah ambek teorinya ulama. Ulama itu tidak hanya ngomong sosial. Jadi wong awam kan omongan sosial, ono melarat ke anak sugih, saiki ana uripe dipe anak wong sugih, tukono mobil, tukono sepeda motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saiki kepenak uripe penak dipe wong sugih. Agama itu tidak mikir itu toh. Agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa. Nanti kalau kawin sama mahramnya. Terus yang ketiga ini yang perlu sampean ketahui. Ini yang paling ngeri. Mungkin ini khusus ulama kelas berat itu didiskusikan. Tapi ini saya utarakan di sini. Ben sampean di ulama kelas berat maksudnya melok katut. Kalau terjadi adopsi atau tidak jelas, itu ada masalah begini. Misalnya saya punya anak putri, Ruhin punya anak putri, jelas anak saya. Saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Ruhin itu orang yang miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan ini. Hidup di biduan ini. Terus Ruhin punya anak lelaki, mau kawin sama perempuan biduan. Nggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan, tapi tidak tahu siapa. Itu ada ulama yang mengatakan, jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan. Karena ditakutkan jangan-jangan yang dinikah itu saudaranya kan. Lalu kena ada anak jogeman hilang. Saya kira ada anak wedok hilang yang Batam. Wajah hilang betul, nak hilangin yang kawasan Pulau Gadung, misalnya di Jakarta yang Pulau Gadung. Semua perempuan Pulau Gadung haram dirabi anak embret mergo dikawin. Maaf saya potong sedikit ya. Terima kasih yang setia menonton channel ini. Kalau bila video ini bermanfaat, tolong sekali di-share kepada kerabat terdekat atau teman-teman supaya kita bisa menambah wawasan dalam beragama dan bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita. Share video ini ke semua orang yang kiranya membutuhkan cerahan. Oke, selamat melanjutkan pengajiannya. Terima kasih. Paham ya? Dan semua ngeri betul itu. Walaupun nak dia anak udah jelas manggon di saiki melok sopo. Terutama semegatan-pegatan dulu. Yo. Kok dia ada anak ning Banyuwangi dia ngomong tak elek bolak-balik. Jo dia ketemu tak kon nulisi uripe ning ndi. Karena kalau masyarakat hanya ngomong wis bawa selita ora mangan ta ora, ulama itu kepentingannya lebih dari itu, paham ya? Paham ya? Itu bolehnya kalau kampung itu masih bisa dihitung. Itu satu kampung itu haram semua. Jadi misalnya sak biduan jumlahnya 700 wong. Berarti 700 perempuan itu haram dinikah anak Ruhin sing lanang. Mergo ditakutkan saudara. Ya misalnya sampean bantah ngene. Gus, saiki wis modern. Sing dirabi kan jelas. Misalnya anak Pak Rumanto misalnya, atau sing dirabi kan jelas anak Mustafa. Kudu ono seksi tenan iku anak Mustafa. Sare podo eleke apa podo apane lagi buktekno anak miripe iku tenanan. Sampai begitu agama ngatur.
Makanya anak itu nomor satu harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial lebih terlantar. Nanti ada nisa'in maksurat dan nisa'in wiri apa? Maksurat. Dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ. Nah kecuali orang maksurat, kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu, yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak ketika ada revolusi Wahabi itu banyak ulama Sunni yang diusir, sebagian hidup di Indonesia. Kayak keluarga Syekh Umar bin Jabar, banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia, karena dia sempat nikah orang Indonesia, punya anak di Indonesia, bawang Banyumas, bawang Kudus, dia mamang. Lah berita di Arab, pokoknya dia yakin, nah anakku orang di Indonesia itu. Terus anak lanang dia mau nikah orang Indonesia. Lah itu oleh asal ukurannya Indonesia, tapi nak disebut kayaknya di kawasan Banyumas, pas itu isunya di Banyumas, ya satu Banyumas nggak boleh semua, tapi tidak sampai satu Indonesia gitu, paham ya? Misalnya Indonesia ya repot kan. Tapi tentu sekarang tuh orang sudah modern ya, artinya modern itu misalnya sing dirabi kok pesek cili, gak mungkin sama anak bapak ini kan ya nanti ya tetap ada lah. Tapi secara umum akibatnya sampai begitu, jadi saya cerita akibatnya itu sampai begitu. Nah, yang memperkeruh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat. Kalau anak angkat gak diketahui itu sama dengan anak hilang kan. Loh enggak tuh, terus apalagi di Nyun Sewu ya, sekarang di kamuflase pakai masuk C1-nya misalnya, paham ya, masuk kartu apa? Keluarga, BIN-nya sudah tercatat. BIN bapak yang apa? Baru, malah. Makanya sampean kalau bilang, ini ada C1-nya, Gus, bukti kalau anaknya ini. Siapa yang menjamin kalau dia ada bohong? Gitu gitu. Yang menjamin siapa kalau C1 ini gak palsu? Oke kan gereleng misalnya Rukin dia anak wetok, tipe anak angkat wong Jakarta, wong Pulau Gadung ya misalnya. Ya yes, pokoknya anak Rukin sing lanang iku anggere pacaran wong Pulau Gadung mau rabi Rukin kudu meneh oleh ojo. Nang kono iku ana dulurem kandung, tipe anak sapa bapak ya lali. Lah bapak piye mbak anak kok lali? Lah itulah masalahnya bapak. Saya penting. Nah makanya paling tidak Rukin bilang, makanya jangan rabi sana, nanti ada masalah baru. Karena bapak sudah penuh masalah. Tetap harus kamu rabi sih pokoknya Rawang Pulau Gadung. Maksudnya ngambilnya jangan Jakartanya, yang kawasan itu. Sampai sebegitunya ulama bakas itu ada di kitab Al-Asbawana itu. Nisa'in maksurat dan nisa'in wiri maksurat. Ada perempuan mahram hidup di satu kampung. Kalau kampung itu bisa diidentifikasi berapa jumlahnya, itu satu kampung menjadi haram semua. Jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada ponakan jenengan ke sana, ono kakak jenengan, anaknya kakak jenengan. Tapi aku roh persisi ponakanku sing ndi, pokoknya kakakku yakin misalnya uripe anaknya neng kono, itu satu kampung nggak boleh saya nikah, karena berarti kan nikah ponakan, nikah nopo? Ponakan, ditakutkan mendapat ponakan. Sampai segitu. Nanti kalau suwon nanti anak wedok sing jelas, jangan ya ditulis monggo ning ndi terus. Ojo men diwasel hidok ra ine roh. Kok kula di pengalaman kula ra kiai. Kowe ra rasane dadi kiai, nek kula ora rasane dadi kiai. Ning dunia kiai pancen unik. Saya itu punya santri bawean. Nikah karena ndak mapan itu ya macam-macam lah, karena ndak mapan tuh bapaknya kerja di Malaysia, ibunya dititipno kiai ini mondok jadi candalem. Anaknya juga itu. Itu lucu kalau anaknya nelpon bapaknya itu lucu. Pak cepet pulang, saya takut lupa wajahnya bapak. Anak itu rapal lah ini bapak, tiap teko ya orang teragam dijak, nganti apal lah itu bapak. Dan keris 5 tahun bapak itu teko, roh kadulanan tiba roh, gue nak boleh takut, itu anak tunggu. Coba kan bahaya juga kalau ada tiap 5 tahun wong ra ketemu ya roh anak itu, paham lu maksudnya? Lalu terus bisa hilang tenan kan joran itu nih, paham ya? Bahaya. Saya mulanya kudu jelas, kudu nasab itu ditulis faja'alaku nasabau. Itu paling api wong Arab, teman. Wong Arab itu paling api masalah nasab. Wong Arab sing ora sayyid sekalipun sing boten habib niku yo hafal nasab itu. Jadi wong Arab, mereka karuan kados Rasulullah, kados Habaib, hafal tenan maksudnya. Wong kula mawon apal maksudnya nasab-nasab misalnya sinten itu apal ngono kan. Mergi ngoten niku perkara niki penting wau. Ora kok gagah-gagahan memang punya akibat
setiap angkatan itu ada mahram, setiap angkatan itu ada mahram. Wa miling-iling faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadir. Biasanya diwaca teng khutbah nikah. Ribet ra karuan namu ora barbar. Wala tabusnani wala tariqani ila fi qadain wa qadar wa kitabun wa ikot sebagus bodoh. Kalau ora tau mau khutbah. Wong kerja khutbah nikah ada bismillah nang kawin nang musuh. Suwen. Koyo kawine wong mulya mbek wong mulya wae khutbah suwi wong kawin-kawin kepeksa di khutbah ra barbar. Tapi yang sing lanang wis ngeluh untuk cah iku, mergo cek eleke sing wedok ya ngeluh. Tapi takdir untuk iku wis pun kula waca terus eling-eling nasabku penting faja'alahu nasabau wasiko. Makanya kalau ada nasab tidak jelas itu harus dirunut cari bapaknya. Dan itu yang paling sah ud'uhum li abaihim wa aqsatu napa intam. Wa ta'ala ku alladzi dzat khalaqa ingkang gawe sapa lagi as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. Wa malan perkara benahuma antarane samawati lan ardh. Allah gawe fisitati ayamen ing dalam masa 6 dina atau 6 masa 6 semacam-macam loh kiai mana namun dan tahapan 6 masa min ayam dunya saking pira-pira dina. Efikotria ing dalam kira-kirane 6 dina ya kira-kira ngono. Kenapa kok dikira-kira li anaku krana sak temne kelakuan lam yakun ora ana iku sama ing dalam kono-kono panggonan zaman iku apa Samsun apa srengenge. Jadi ulama yo kadang-kadang kemelek, cuma ulama darani ngendikan. Maksudnya ngene lho logikane, apa gawe langit bumi ku 6 dina. Lah 6 dina ukurane apa? Zaman iku srengenge urung digawe terus ngukure dina enggak apa. Lha yo cangkem wong. Kira cangkem elek cuma ulama tetep darani ngendikan, mestine iku protes. Allah gawe langit bumi ku 6 dina. Lah 6 dina itu kan sedina kan srengenge terbit. Nganti sebelum srengenge dhewe urung digawe. Terus 6 dina iku ukurane apa? Ya misale kira-kira gawene Allah 70 jam. Lah nganggo jam sapa ngono jam. Kok matene wong. Lah gak usah dadi ulama. Ulama ora gojolokane ya padha cangkem elek ya. Cuma ulama darani ngendikan. Perkarane asline ya. Lah ngeten mawon disoal. Allah niku zat sing mukhalafatul lil hawadits. Allah ku zat sing beda mek makhluk. Lah zaman ro gawe makhluk beda mek sapa? Ya pun ulama sing nyual. Akhire dari ulama sing nyual iku Allah beda mek liyane ngono wae ora usah muni ambek makhluk. Dadi sehingga pokoke Allah iku mukhalafatul lil ghairi, pokoke Allah beda mek liyane. Mereka nak muni beda mbek makhluk lah zaman rong gawe makhluk beda mbek sapa. Ya tapi ngono kan ngel-ngel cangkem elek terus ora ngono pokoke manane apa ora kembar makhluke umur kok mbok jero. Mbok jero. Mulane orang tuh Imam Ghazali itu pernah digugat Ihya itu dikarang ketika beliau masih sugeng itu digugat oleh ulama yang selevel Imam Ghazali. Banyak yang digugat. Itu satu-satunya jawaban Imam Ghazali. Saya punya jawaban Ihya. Terus nopo jenenge. Saya punya, mungkin jarang yang punya kitab itu, tapi saya punya teks dari kitab Imam Ghazali menjawab kejanggalan orang pada Ihya. Menangi beliau masih sugeng, masih hidup. Nah, itu diantara jawabannya itu begini. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Eleng-eleng kok edangi. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Di mana-mana namanya lafaz itu tidak mengikat. Yang mengikat itu makna. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Karena kalau nuruti lafaz itu orang akan kriminal semua. Itu tadi misalnya contoh paling gampang. Ini contoh guyon tapi tenanan. Aku ngomong mbek Ruben, ojo geman nangani bojomu. Nangani itu sama kata tangan. Mana ada ojo naboki bojomu. Suatu saat aku dengar Ruben itu nyadui bojone. Kok kecewa. Lah bojomu kok bisa sadui? Jiran ngarang namung nangani, niki namung nyikili. Kan tidak bisa. Kamu memanfaatkan lafaz yang saya uraikan. Kowe aja naboki, aja nangani bojomu. Terus kowe menghindari ben ora melanggar kiaimu. Nah tak taboki kan melanggar. Oh tak sadui wae. Men takoki kiai ini, "Kan aku apa sadui?" Jare jenengan sing haram nangani, iki gak sikil. Tentu maksud saya aja naboki itu jangan berbuat kekerasan kan. Paham ya? Itu disebut fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Tentu maksud saya jonangan itu jangan berbuat
kekerasan, cek baik dengan tangan maupun dengan kaki. Loh, andai kan lafaz bisa dipercaya, berarti yang haram kalau pakai tangan. Paham ya maksudnya? Paham ya? Makanya kalau Rasulullah ngendikan tasodaku walau bisik kita merotin, kowe ku sedekah senajan to sak cuwile kurma. Aku praktek no tenan tuku kurma sitok mbok cuwe, kok gak ono fakir miskin wong edan. Maksudnya kabeh ulama sepakat, maksudnya iku kowe sedekah ambek kut itu makanan pokok. Artinya kalau konteks Indonesia ya dikekno apa beras. Dikekno beras mergo kut. Orang kok pepe kupen mesisno dawuhe Nabi terus tuku kurma. Napa? Dan Nabi nak ngendikan macam Nabi tiang Arab ngendikan ya tasaddaku walau firsana satin. Kowe sedekah senajan to sak sampile wedhus. Lu sing sedekah ora tau nyembelih wedhus kok ngenteni duwe sampile. Ini paling banter sampile pitik iku anggere tikus kok wis. Lah seperti itu karena tadi fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Ning dinggon makna luwih luas tinimbang lafaz. Paham ya? Paham ya? Lah sak niki tiyang niku do rapati ngaji usul fikih, kok kudu persis Nabi. Nah persis Nabi kan nak sedekah ya kurma terus sigar, mergo Nabi dawuh sigarane apa? Kurma. Aja utang dawuhe kon sigar. Nah sedekah itu kudu sambil wedhus aja dagingnya sampile. Moyo repot. Nah, itu saya puas sekali saya baca jawaban Imam Ghazali. Jadi ketika beliau sugeng itu makalah yang di Ihya itu banyak yang juga. Beliau menjawab jawab iskal itu. Saya alhamdulillah punya kitab itu jarang yang punya, tapi saya alhamdulillah punya. Dan di antara jawaban itu beliau menjelaskan fal ma'ani awsa'u minal. Karena ibarat ini pasti terbatas. Ya, terbatas. Misalnya kalau ngomong be Ruhin tak jamarem, wis mangan sakarepmu. Ya sakarepmu itu kan ya iso diukur kan. Wong dijajakno etikane piye. Wes nang omah kene kaya omahmu dhewe terus kene mlebu kamar dipodoke ning kotak. Wes ora tak sungkan sanggep kaya omahmu dhewe terus buka kamar dhuwit ning kotak jupuk. Ana ATM dijuwi maksudnya sak karepmu dhewe kuwi wis pokoke mangan wareg ngono wae ora kok. Ya pun nak wong Jawa kan ngoten. Serasa bayar jadi pokoknya seduluran. Bareng di seduluran 1.000 ambek dulur mau 1.000. Bahasa Jawa iki ora jelas. Saya nak kerja ning ngene merasa mbok hitung profesional seduluran. Nah, seduluran itu malah larang. Mosok dulur mau dikai 100.000. Utawa maknane seduluran itu rasa bayar wong ambek dulur. Wah, repot. Mulane ini penting ya kalau aturakan. Jadi fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Sebab itu terus ditemukan ilmu usul fikih itu yang bisa menganalisis maknanya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau nuruti tekstual itu ya repot. Ya karena Nabi orang Arab Nabi kalau sedekah misalnya ngasih wes al-Qarni ya jubah. Ya karena Nabi orang Arab. Saya yakin ada kan Nabi orang Indonesia mungkin nggak keirukan ya baju hem bukan jubah. Orang pas nggak saya lagi di apa? Di apa? Jubah. Kalau kecoken tak kayak jubah gitu. Ungkep. Nanti kalau tawan. Cara belum tak tukar nonton. Semua aji jubahan macam lah. Entek wiro ditontonan paham ya. Lo nak gelem tak tukar nonton besok. Ngaji gua ngarep nggak berapa. Macam lah. Kalau lantuk nomo, sing ngaji Gus Bak sesem. Jadi orang maksudnya rasa cangkem elek terus ana wong, apa nggih langit bumi 6 dina terus ora cangkem elek. 6 dina ditunggu apa? Wong zaman iku ora ono apa? Oh iku cangkem elek. Lah iku ora oleh, ngene iku ora oleh mergo fal ma'ani ausau minallah ibarat. Jadi ya sudah dikira-kira dhewe mergo yang mengikat itu semangat maknanya bukan redaksi. Dia bukan apa? Redaksinya. Itu disebut apa? Fal ma'ani awsa'un apa? Minallah. Li annahu kron sak temne kelakuan ulam ya kono ora ono iku sama ing dalem kono-kono panggonan kok samsun srengenge. Maksudnya 6 dina ya kira-kira 6 dina saiki. Aja mbayangno 6 dina zaman iku ora ono srengenge, ora ono di. Walau sya mau mengersakno sapa wa ta'ala la khalaqo.
Tapi wong Yahudi nak beto Kanjeng Nabi ya mulai. Oh Yahudi jadi kurang ajar. Mat, jare sampeyan iku kiamat. Iya kiamat jadi Kanjeng Nabi. Bumi diapakno, Mat? Ya dihancurno. Lah pas iku manusa-manusa ditakok endi? Yo melok hancur. Gak sing nabi-nabi koyo kowe mandul. Perkara nek dijawab ning bumi ra melok hancur. Mas, sebenarnya udah kiamat, ya kiamat tapi. Lepas bumi dijur, nabi-nabi terus ditakok endi. Maksudnya nak melok ning bumi kan melok hancur. Nabi sung Yahudi. Oh, no, es ditakok. Wah, repot. Dadi dene ku, wah gaya kekacauan, sebenarnya gaya kekacauan pikiran. Terus rodok niru Mu'tazilah, iku ya koyo wong Yahudi. Cuma Islam ngono ya tapi koyo. Lan cara keyakinane Mu'tazilah iku swarga ben neraka saiki ora ngono. Alasane iku swarga neraka iku arduhas samawati wal ardh. Sebagian ayat disebut arduha ka ardhis samai wal ardh. Sebagian kan arduhas samawati wal ardh. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha. Nak ambane swarga iku padha karo langit bumi. Nak saiki sono didakok endi? Lha jenenge donya lamuk langit duwe bumi. Swarga sitok iku ambane padha karo langit. Bila anak pitu terus sepiro. Ya anak saiki wis sono didakok endi ra ono nggone. Mulane cara Mu'tazilah swarga iku anane sober dadi nek wis wong kiamat iku lagi swarga. Tiga. Cara Mu'tazilah. Jare ahli sunnah ya ora mesti didakok endi urusane pangeran, penting ngono-ngono wae. Lah alasane ahli sunnah ceritane Nabi Adam. Nabi Adam diusir ke swarga. Lah swargane rono diusir kondi gitu. Ya ulama ku asline cangkem elek, cuma ulama darani ngendikan asline bantah-bantahane ku mau pinter-pinteran. Lah iya ceritane Nabi Adam diusir kondi. Swarga lan swargane rono diusir kondi. Jare Mu'tazilah ra ngono. Jarene swarga ku lambane langit bumi. Nah saiki ono didakoni kan ra sedeng. Nah, padha cangkem elek itu lah sebab-sebab. Lah akhirnya terakhir mau datang, ayo udah mati, jajal tidak mati. Lah itu kalau ngeten iki dari langit bumi digawe pinten 6 dina. Lah ukurane opo zaman niku ngono apa? Srengenge, iso geman ora sama melok ngono, bener Imam Ghazali kula seneng. Istilahnya apa fal ma'ani ausaun apa minal ibaro. Dadi kudu roko edan. Dadi wong aja terikat lafadz tok, mergo fal ma'ani ausau minal ibaro. Ya mungkin ya, cara usul fikih jelas nih, kalau itu usul fikih saya sangat, nopo ya, saya sangat itu memang ada analisisnya. Walau saya mau mengersano sopo wa taala la khala kaya kene gawe sopo wa taala gunang samawat lan ardh oleh gawe film hatin ing dalam sakedepan. Lawal udulu te pindah anhu saking al khalqi film hatin iku li ta'liqi khalqihi krana mulang utawa ngajari pira-pira makhluke Allah at-tathabbuta ing sithik-sithik. Dadi Allah gawe langit bumi kun yo iso, tapi kok nganti 6 dina ben wong dilatih apa-apa ora langsung. Dadi sugih ora langsung ben apa-apa kok sithik. Karena kok sithik wis kesuwen wis penting ora langsung. Dadi Allah iso wae gawe langit bumi niku film hatin, tapi Allah gawe 6 dina niku nunjukno mulang nak wong niku ora oleh napa spontan. Semesta wong kono ning nguasani sapa wa ta'ala arsy ing atase aras, to semesta wong kono ning ngatur sapa wa arsy. Mung manane munggah ketakok munggah piye dene repot bare perkara ya. Kan terus debat tenan munggah-munggah piye. Dua utawi jenenge aras filugati dalem lughat sarirul mulki. Iku napa? Singgasanane kerajaan. Sarirul maliki iku singgasanane kerajaan. Ya rasa takok lu gue piye manggon ndi senengane kok takok. Terus pokoke falmaani ausau minal ibarat Allah duwe aras artine Allah sugih ngono ae ora usah mbok bayangno. Allah lungguh terus arase kondi. Wah bahane apa? Terus pesen ning ndi pengrajine sapa? Apa repot kabeh. Suwe-suwe ngono bayare pira? Wah malah ora karo-karuan. Wis ora usah ngono Allah di aras berarti Allah sugih ngono kok repot senengane kok napa? Repot. Falmaani ausau napa minal ibarat. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabiru. Ar-Rahmanu badalun min dhawi istawa. Utai Allah iku zat sing Rahman. Tegese Allah iku zat sing Rahman. Utai lafaz Rahman badalun dadi badal min dhawi istawa saking dhamire lafaz istawa. Istiwaan tegese munggah utawa nguasai aliku kang patut apa istiwa bihi lan Allah. Fas'al mongko takok sira ayyuhal insan.
Kowe oleh takok bi iklan Allah sing Rahman khabiron hale wong hale dat sing iso nyeritakno kelawan kebenaran. Allah iku dat sing khabir, nak nyeritakno kebenaran mesti pas. Yukhbir ka sing bakal nyeritakno sapa Allah taala ka ing sira. Nyeritakno bi sifati kelan pira-pira sifate Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.